Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Nasari dengan NIM 5304267 dari jurusan Teknik Elektro, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Soal yang pertama, berikan tanggapan saudara mengenai artikel sekolah jarak jauh picu stres dan kecemasan anak menurut kompas.com dan kaitkan dengan apa yang telah saudara pahami di mata kuliah PIP sejauh ini. Menurut saya, dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh di era normal baru, pendidikan memiliki implikasi psikologis kepada siswa, di mana siswa merasa stres, cemas, marah, dan gelisah ketika pandemi mengubah metode pelajaran tatap muka menjadi sekolah online. Sebenarnya dengan pengajaran sesuai semestinya pembelajaran jarak jauh tidak membuat anak stres. Justru anak bisa tersemangati karena ia mempelajari banyak hal baru dengan cara berbeda dari biasanya. Tetapi stres pada anak dapat muncul dari tuntutan yang berasal dari lingkungan sekitar seperti orang tua, sekolah, ataupun lingkungan sosial. Contohnya seperti pertama, anak menghadapi lingkungan keluarga yang bermasalah. Kedua, di mana murid diminta mengerjakan soal-soal di LKS dengan jumlah soal yang banyak. Ketiga, anak hanya sekedar mengerjakan soal tanpa interaksi antara guru dan murid. Keempat, di mana anak tinggal di lingkungan rumah yang tidak aman. Dari keempat contoh inilah yang secara tidak langsung dapat membuat anak stres. Maka dari itu, guru ataupun orang tua harus mengatasi bagaimana cara anak tersebut tidak stres dalam belajarnya di masa pandemi ini. Seperti guru lebih berinteraksi lagi dengan muridnya, bukan hanya sekedar memberi tugas saja, dan kepada orang tua lebih memahami anaknya, buat anak merasa dimengerti bukan dengan memarahi atau mengkritiknya. Kedua, menurut saudara, apakah PJJ telah menjadi alternatif yang tepat saat ini? Bagaimanakah kegiatan pembelajaran dalam PJJ memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia? Menurut saya, sejak COVID-19 menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia dan diadakannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ, hal ini bisa dikatakan sebuah alternatif yang tepat. Karena jika metode pembelajarannya dilakukan secara tatap muka, maka kemungkinan besar tersebarnya wabah virus ini terhadap para pelajar akan meluas. Maka dari itu, hal ini bisa dikatakan cara alternatif untuk saat ini. Dan di mana pemerintah juga sudah memfasilitasi pelajar seperti memberi kuota internet gratis. Metode ini adalah cara agar wabah virus ini tidak meluas. Tetapi jika dilihat dari pembelajarannya, banyak sekali kendalanya, seperti kurangnya konsentrasi pada anak. Hal ini dikarenakan banyaknya gangguan saat belajar di rumah, seperti ajakan main dari teman sebaya atau dari gadget mereka. Oleh sebab itu, orang tua harus melihat proses belajar anaknya agar mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Ketiga, bagaimana lingkungan pendidikan dapat memengaruhi keberhasilan belajar? Kaitkan dengan hubungan yang terjadi dalam berbagai lingkungan pendidikan yang dapat teramati dari sumber berita. Menurut kompas.com, Nadiem Makarim menyampaikan kemajuan bangsa Indonesia terutama di masa depan tentu bergantung pada generasi muda. Karena itu, generasi muda perlu dibekali karakter yang baik. Bagaimana membangun karakter itu? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Hubungannya dengan lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan belajar, yaitu lingkungan belajar yang well-being, inklusi, adiliata, dan ramah anak, dan lain-lain, dapat mengantarkan peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun 6 dimensi profil pelajar Pancasila adalah 1. Beriman dan bertakwa serta berhalak mulia, 2. Berkehinekaan global, 3. Gotong royong, 4. Mandiri, 5. Berpikir kritis, 6. Kreatif. Keempat, menurut saudara, apa yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini? Boleh memberikan contoh untuk mendukung penjelasan. Menurut saya, yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini adalah pertama, menjadikan teknologi informasi media pembelajaran di semua jenjang pendidikan,
sebagai sarana transfer knowledge, mencari tahu tentang fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. Contohnya video pembelajaran. Kedua, menjadikan teknologi informasi media administrasi pembelajaran mulai dari merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Contoh, membuat RPP atau rencana pelaksana pembelajaran, membuat konten pembelajaran, membuat soal berbasis teknologi seperti Google Form dan Google Sheet. Ketiga, menjadikan teknologi informasi penghubung antara pengajar dan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Contoh, Zoom Meeting dan Google Meet. Cukup sekian dengan apa yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan pesan saya untuk calon pengajar dan para pengajar di Indonesia hendaknya untuk tidak takut dengan perubahan paradigma pembelajaran yang berorientasi dengan media pembelajaran teknologi informasi sesuai dengan kemajuan zaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.